Oke. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kedatangan Saikoji bersama-sama kita di Inspire kali ini. Terima kasih sama-sama. Apa kabar semuanya? Yo. Saya juga nggak ngerti kenapa orang selalu mengidentikan rapper pasti yo-yo gitu. Mestinya tadi saya bilang iye nggak enak ya. Kalau masih bilang yo-yo masih oke. Kadang-kadang saya jalan kemana gitu naik bus, ada orang yang begini-begini. Saya nggak pernah lihat ada rapper begini-begini ya. Agak-agak rapper bebek kayaknya kalau begini-begini. Oke, siapa di sini sebelumnya saya tanya dulu. Menurut Saikoji, Iya. Saikoji ngetop apa enggak? Waduh. Itu pertanyaan yang biasanya susah untuk dijawab kalau ditanya ke diri sendiri ya. Jujur aja. Kalau buat saya sih, saya bersyukur kalau misalnya orang kenal karya saya gitu. Tapi kalau dibilang ngetop, itu relatif sih sebetulnya. Karena itu semua Tuhan yang kasih pasti. Oke, sekarang saya mau tanya. Di sini siapa yang nggak kenal Saikoji? Wah, berarti memang benar belum terlalu ngetop. Iya, nggak Atau apa-apa. yang itu yang Cooper. Ya, bisa dua. Jadi benar-benar relatif. Oke. Kita tadi udah ngeliat dari videonya. Jadi Saikoji ini 7 rapper terbaik di Indonesia. Yeay. Oh, terima kasih. Saya nggak pernah lihat soalnya. Oke. Kita tanya dulu nih. Iya. Nama aslinya siapa sih? Nama asli saya Ignatius Rosso Inaya Penyami. Igornya dari mana? Igor itu karena gini. Bukan dari Ior kan? Bukan. Jadi saya waktu kecil itu saya lahir di Balikpapan. Numpang lahir aja. Kebetulan tetangga keluarga saya di sana orang Batak. Dan dia ngeliat namanya, oh ada I, ada G, ada R-nya juga. Mungkin Om ini sahabat ayah saya ini yang memutuskan udah panggil Igor aja gitu. Dan udah keburu melekat sampai sekarang namanya. Jadi dipanggilnya Igor. Oke, berarti saya panggilnya Igor kan, bukan Sai. Sai. Nanti banyak yang marah ya kalau saya panggilnya Sai. Sayur juga bisa gitu kan. Saikoji-nya sendiri dari mana? Saikoji itu sebetulnya julukan dibully sebetulnya. Karena percaya atau enggak waktu saya sekolah SMA dulu saya orangnya lumayan introvert. Boro-boro ngomong di depan kayak begini saya pemalu sebetulnya. Jadi sering mojok. Kalau zaman sekolah dulu orang pada istirahat makan siang gitu saya ya kalau udah makan saya balik lagi di kelas. Pasti kursi saya di pojokan, kerjaan saya dengerin lagu gitu. Sampai ada senior yang lihat bilang, oh, lu di pojokan mulu, lu kayak tong sampah gitu kan. Ditambah komentar. Kasian juga ya. Ditambah komentar juga, wah psycho lo gitu. Nah dari psycho itu yang saat itu nyelekit sih. Dia bilang psycho-nya bahasa Inggris. Psycho bahasa Inggris kan PSYCHO. Waktu saya akhirnya terjun ke dunia rap, saya lihat rapper rata-rata punya stage name, nickname lah, AKA-nya apa gitu. Dan saya pilih untuk pakai psycho yang dipakai buat julukan itu tadi. Coba ditambahin G. Kan rapper kadang-kadang gitu, J strip Z. Gitu kan ada juga rapper namanya Warren strip G gitu. Jadi saya pikir ya udah psycho strip G. G-nya ganteng, gendut, gemulai, terserah buat definisi orang. Yang penting kedengarannya keren aja, Saikoji. Tapi permasalahannya begitu manggung-manggung, biasanya panitia-panitia yang ngundang tuh suka salah sebut. Sebutnya apa? Bacanya salah gitu. Ya kita panggil sekarang ya, untuk nomor urut saja Piskoji apa? Akhirnya saya ubah yang nyebutnya sama, tapi orang Indonesia baca langsung bisa baca. Jadi instead of Psycho Strip G, Saikoji aja. Dan jadi sebenarnya nggak ada filosofi khususnya namanya, cuma julukan aja yang saya pakai dan ternyata nama itu nyangkut gitu. Ya, jadi pokoknya intinya nama jangan sok bule lah ya. Iya. Yang kita bisa baca aja. Tadi panggilnya pipis gitu kan nggak enak. Oke. Kalau nge-rap sendiri itu bawaan orok atau memang sekolah atau memang diajarkan atau keluar aja gitu, comes naturally aja buat Igor? Percaya atau enggak waktu saya sekolah SMP dulu saya nggak suka musik rap. Karena yang pertama suka musik rap di keluarga saya itu yang saya tahu tuh kakak saya. Dan dia dengerinnya rap luar bahasa Inggris. Saya nggak suka karena buat saya ini musik apa nih, orang ngomongnya udah cepet kayak marah-marah gitu. Kalau ngeliat videonya juga agak kayak kurang apa ya, buat saya anak kecil waktu itu kayak apa nih orang kok kayak marah-marah gitu ya, serem banget gitu di video klip. Tapi
saya justru suka nge-rapnya itu sendiri begitu saya dengerin rap Indonesia. Jadi saya pertama kali suka rap itu bukan karena dengerin rap luar. Pertama kali saya denger rap luar saya nggak suka, bahkan nggak nyambung. Karena saya dengerin rap Indonesia baru akhirnya saya tertarik. Begitu saya denger, oh nge-rap itu storytelling. Kita bercerita kayak berpantun, belakangnya ada rimanya, lalu ngomongnya tuh sinkron sama musik. Nah, dan waktu saya lihat ceritanya rata-rata rapper Indonesia tuh apa yang mereka ceritain tuh relevan. Mereka nggak berusaha tampilkan apa yang ada di luar sana pada saat itu. Jadi kalau misalnya dengar dulu ada rapper Iwake, lagunya bebas ya tentang soal pengen santai hidup bebas. Lagunya tentang basket, nombok dong. Saya juga waktu SMP dulu pernah dengar ada kompilasi pesta rap, lagunya unik-unik, ada judulnya Cewek Matre, ada judul lagunya Mati Lampu. Cowok bokeh nggak ada? Cowok bokeh nanti selanjutnya, single selanjutnya saya judulnya Bokeh lagi. Oh beneran? Jadi saya lihat oh ternyata nge-rap itu pada dasarnya mereka mengekspresikan storytelling apa yang mereka lihat keseharian mereka, tapi diceritakan dengan rhyming, dengan berpantun di atas musik, dan itu yang bikin saya suka. Baru akhirnya makin dewasa mungkin udah ngerti bahasa Inggris, mulai dengerin rap luar seperti apa untuk referensi gitu. Jadi itu yang membedakan rapnya Indo sama rapnya luar. Ada konteksnya. juga, ya konteksnya ada juga yang rapnya sama gaya-gayanya kayak luar, tapi pada dasarnya yang make it di Indonesia adalah waktu mereka bisa translate nggak cuman nge-rapnya aja, tapi juga nemuin jati diri mereka sebagai orang Indonesia nge-rap tuh kayak gimana. Oke. Menurut Igor sendiri, rapper kita itu kalau dia nge-rap gitu ya, banyakan positifnya atau negatifnya? Ini tangan saya dari tadi mau begini-begini terus nih. Sebenarnya saya rapper apa metal saya nggak tahu. Rapper kita tuh maksudnya rapper Indonesia atau rapper in general di luar negeri juga atau? Di Indonesia. Di Indonesia rata-rata sih mereka mulai berpikir untuk keluar dengan identitasnya, tapi bisa dibilang juga ada beberapa yang mungkin mereka berusaha ngelihat gaya yang keren luar itu seperti apa dan mereka coba translate, which is membuat saya ya kita bineka tunggal ika, nggak semua rapper harus sama identitas gaya nge-rapnya, makin banyak variasi makin bagus, cuman memang ada yang cocok, ada yang enggak dengan budaya Indonesia gitu. Oke, jadi kalau kita lihat video tadi adalah film Eminem, susah banget nyebutnya, dirilis tahun 2002. Kayak nyebut itu aja permen Eminem. Makanya nama saya nggak bahasa Inggris karena susah banget nyebutnya. Kalau kita lihat tadi dari video bahwa rapper itu banyak menggunakan kata-kata negatif, kata-kata kotor untuk saling menjatuhkan. Nah, kalau kita sebut zaman sekarang ngebully satu sama lain gitu. Ya. Pengalaman Igor sendiri dengan pribadi Igor gitu, apakah pernah dulu juga melakukan hal yang sama gitu? Apa begitu nge-rapper udah yang kata-katanya lembut-lembut dan sangat kontekstual dengan kehidupan, atau kalau nge-rap battle dulu zaman dulunya juga seperti itu? Pertama kali saya nge-rap serius ikut nge-rap itu tahun 2000 dan saya ikut festival rap. Pada saat itu saya datang ke acara itu sebetulnya nggak mau ikut nge-rap, tapi mau minta SMA ya? SMA. Okay. Mau minta flyer untuk saya bagiin di sekolah, siapa tahu ada teman-teman di sekolah yang sama-sama suka rap. Nah begitu saya datang, panitianya bilang, kenapa nggak ikut lomba rap aja? Dia pinjemin kaset. Ada yang tahu kaset nggak? Kasetnya nggak tahu tapi sumpitnya tahu buat muterinnya. Dulu masih pakai kaset, dia udah pulang nulis lirik semalaman, besoknya ikut. Dan besoknya saya nggak menang juara 1, cuman saya waktu itu masuk semifinal. Nah buat orang yang waktu pertama kali nyoba masuk semifinal, buat saya itu sesuatu yang matter gitu. Lirik saya gimana saat itu? Ya pada saat itu karena saya emang belum ngerti harus seperti apa, banyak hal yang saya cuma translate karakteristik rapper luar. Itu lirik pertama saya yang benar-benar saya pakai untuk manggung. Tapi makin kesini saya sadar bahwa nge-rap itu balik lagi ke intinya. Kalau kita kemas dengan baik, kita bisa storytelling, dan kalau memang lagu kita punya impact yang bagus, kita bisa punya impact yang bagus untuk orang-orang yang dengerin lagu kita, ngelihat bahwa ada banyak hal yang bisa diceritain selain kegalauannya rapper gitu. Kenapa rapper liriknya rata-rata kasar? Karena waktu mereka sendiri belum sukses di luar negeri sana, di Amerika, hidup mereka juga keras. Kalau ada yang pernah nonton film Eminem tadi, kenapa dia segitu galaknya? Karena orang-orang yang rap battle sama dia itu mukulin dia sebelumnya. Orang-orang itu anti sama dia karena dia kulitnya putih sendiri. Tapi Igor sendiri pernah dipukulin dulu? Dipukulin gimana nih?
sama teman-teman kan tadi dibully, dipojokin gitu. Dipukulin secara verbal aja. Oh, verbal aja. Intinya kena dibully juga gitu. Jadi mereka biar rata-rata kasar keras karena emang kehidupan mereka juga keras gitu. Cuman kalau saya ngelihatnya formula atau bentuk yang bisa diterima sama orang Indonesia, kita harus sesuaikan dengan budaya kita sendiri juga gitu. Tapi pernah nggak nge-rap ke orang dengan kata-kata yang seperti itu, intentionally kasar memaki dia dulu? Intentionally untuk menjatuhkan lawan, saya sering ikut yang kayak gitu, namanya freestyle battle, dan kita emang diadu untuk bikin lawan kita kalah dengan dapat respon dari penonton. Tapi kata-kata saya nggak mau ngomong sama kayak begitu. Saya mau harus gimana caranya biar lucu gitu, gimana caranya biar orang ketawa. Dan banyak yang mungkin juga nyerangnya ke saya dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang mungkin gak enak didengar. Bahkan nggak cuman di rap battle face to face kayak gitu, ada juga battle yang lewat lagu. Jadi mereka bikin lagu langsung secara personal nyerang saya. Di lagu disebut tuh, diejek secara fisik, di kata-katain, bahkan disebutin nama anak saya gitu. Cuman saya balas juga, cuma saya balasnya dengan konteks yang lebih panjang. Saya bilang di lagu, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku mulai nge-rap nih. Emang lagunya kayak gitu. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Karena memang saya pengen bilang di situ bahwa ya udah, memang kalau kalian punya persepsi dan ngelihat bahwa popularitas itu bisa didapat dengan kontroversi, saya mau tunjukin bahwa karakter yang baik pasti ujungnya akan mendapatkan hasil yang baik juga. Luar biasa. Oke. Kalau dulu pernah rap battle tapi juga kayak memaki lawannya, kemudian ada nggak titik balik di dalam hidup Igor di mana sejak saat itu nggak pernah lagi nge-rap tapi untuk ngejatuhin lawan, tetapi untuk sesuatu yang positif, walaupun kita battle tapi lebih ke arah kehidupan atau lebih ke arah yang umum gitu, dibanding untuk menjatuhkan, ngebully lawan kita gitu? Kalau saya emang ikut battle rapnya memang arahnya nggak ke situ ngomongnya. Jadi dari awal saya bersyukur kalau saya besar dari lingkungan orang tua yang juga menanamkan nilai yang baik. Waktu saya pertama kali nge-rap, ayah saya sebenarnya nggak setuju karena dia takut saya seperti itu. Cuman saya bilang sama dia bahwa saya suka musiknya, banyak yang bisa saya sampaikan, tapi saya nggak perlu sampai seperti itu. Jadi bisa dibilang dari awal-awal saya karir nge-rap, boleh dicari di internet pasti nggak nemu lagu yang isinya saya marah-marah kayak gitu. Kalaupun ada yang bentuknya ekspresi, tapi pasti ada alasannya dan bukan untuk menjatuhkan orang gitu. Nah kalau mau dibilang titik baliknya seperti apa, mungkin saya memang ngerasa bahwa ada momen dimana begitu saya udah mulai dikenal orang, banyak teman-teman saya yang mungkin punya persekutuan gereja atau persekutuan pemuda saat itu ngeliat kayak, datang dong sharing ke tempat kita gitu. Dan kalau datang disuruh nyanyi, masa saya bawain lagu online gitu kan? Akhirnya, jadi saya cari gimana caranya supaya saya juga bisa perform, membagi talenta saya, tapi dengan konteks yang bisa dimengerti sama teman-teman yang ada di gereja. Jadi saya memutuskan, oke, saya bikin juga side project saya rap juga tapi gospel gitu. Dan dulu pernah ada grup saya namanya Disciples. Mulai kapan sih nge-rap tapi gospel? Mulai kapan itu dibuat? Mungkin di sekitar 2000, konsepnya dari 2005-2006 udah ada, tapi pertama kali saya sama teman-teman Disciples tuh bikin album itu tahun 2008. 2008 albumnya rilis pada saat itu. Tapi udah adanya dari tahun 2005-2006 udah ada. 2006. Kemudian dengan perubahan itu, dengan sesuatu yang kalau kita lihat tadinya cuman battle atau nge-rap hanya untuk sesuatu yang bukan rohani, sekarang lebih ke gospel gitu. Apa yang lebih dirasakan? Yang lebih dirasakan adalah kalau kita ngebuka hati kita untuk tetap berkarya di jalur kita, tapi kita punya value standar yang lebih baik, karakter kita berubah, cara kita menghadapi orang berubah, cara kita ngadapin masalah berubah. Dunia showbiz itu erat dengan yang namanya kalau orang Jakarta terlambat gara-gara macet itu wajar. Tapi kalau dunia showbiz itu kalau callingan syuting itu pusingnya setengah mati kalau ngelihat ada sesama artis yang datangnya berapa jam setelah janji yang seharusnya. Nah saya sadar bahwa sebagai orang yang ada di dunia showbiz, kalau kita punya value standar yang lebih baik, standar surgawi seperti apa, penting untuk kita menghargai waktu orang lain.
Karena dengan kita menghargai tepat waktu, ya kita menghargai waktu orang lain. Contohnya seperti itu. Karena saya sadar kalau saya nge-rap, datang juga diundang pelayanan gereja, penting untuk apa yang saya sebutkan di lagu juga terpancar lewat hidup. Enggak cuma saya bilang di panggung, tapi orang bisa lihat dalam keseharian saya seperti apa. Amin. Jadi dalam Yesus kita akan selalu lebih baik. Iya. Oke. Bolehlah tepuk tangan, boleh. Kalau tadi Igor bilang dibully itu bukan cuman waktu SD, SMP di pojokan kayak tong sampah, tetapi dibully itu udah di dunia rap pun dibully. Iya. Sampai ngatain anak, ngatain keluarga. Sakit hati nggak? Ada nggak rasa saat sakit itu hati? sih pasti terganggu. Cuman saya lihat gini, saya ingat pengalaman waktu saya SMP, saya baru masuk SMP kelas 1. Yang satu kelas sama saya ada satu anak yang dia tuh galak banget. Nah kalau misalnya teman-teman lihat saya tadi berdiri, umurnya udah 30-an, tingginya segitu-segitu aja. Bayangin waktu SMP kecilnya seperti apa gitu. Nah jadi sekarang saya sadar bahwa saya emang kayaknya bentuk-bentuknya tuh target samsak gitu, target dibully sama orang gitu. Ada satu anak yang memang dia kayak selalu nyari gara-gara gitu. Mungkin karena dia ngelihat yang lain-lain sumuran saya bongsor-bongsor pada masuk, dia saya yang paling kecil gitu. Dan satu anak ini sama-sama kelas 1 ini kayaknya sentimen banget gitu. Saya kenal juga enggak, tapi baru masuk hari pertama udah ngajak ribut gitu. Kayaknya mau ngapa-ngapain, mungkin dia langsung ngeker nih anak-anak baru, siapa aja nih yang kayaknya bisa jadi bahan pelampiasan gue gitu. Nah setelah saya pelajari ternyata orang ini punya karakter seperti itu. Kenapa? Karena dia tinggal kelas. Dia tinggal kelas, teman-temannya naik kelas 2, dia masih kelas 1. Dan dia mungkin ngerasa kayak, aduh gimana ya biar gue gak kelihatan, mungkin dia ngerasa gimana biar gue gak kelihatan culun, biar gue gak kelihatan cupu, gue mesti memantapkan posisi gue nih. Nah waktu dibidik, siapa yang jadi sasaran empuk? Ya yang paling kecil sendiri kayaknya emang. Nah itu saya lihat terjadi waktu saya udah berkarir dan ada aja gitu yang pengen ngomong, mungkin ngejelekin. Saya terbuka pikiran saya bahwa mungkin orang ini juga punya hal yang sama. Mungkin orang ini juga punya pengalaman yang sama gitu. Mungkin keluarganya seperti apa, mungkin dia ngerasa dia perlu mengekspresikan dirinya seperti apa. Ditambah ada satu hal lagi yang saya pelajari. Kalau orang jadi hater sama kita, orang segitunya mau ngejelekin kita, sebenarnya hater itu fans yang tersesat. Loh beneran? Kenapa? Setuju. Kenapa? Karena mereka menghabiskan energi yang lebih susah marah dibanding senyum. Lebih susah nyari hal-hal jelek soal kita dibanding nyari hal-hal baik soal kita. Mereka akan gali sedalam mungkin gimana cari celah untuk ngejelekin kita. Nah itu kalau bukan perhatian artinya apa? Jadi mereka segitu perhatiannya sama kita sampai mereka nyari-nyari apa aja yang bisa mereka jelekin soal kita. Akhirnya saya sadar orang-orang yang seperti ini sebetulnya mereka lebih peduli dibanding fans kita. Karena fans kita biasanya terima apa adanya. Kita bikin lagu, kita kepleset aja mereka bisa tepuk tangan gitu. Tapi ini orang kita nggak ngapa-ngapain aja dicari-cari. Berarti mereka perhatian untuk membuat diri kita jadi lebih baik lagi. Gitu. Positif sekali, luar biasa. Kalau tadi pernah dibully, pernah merasa kecewa, pernah merasa sedih, pernah merasa marah, ada nggak suatu titik bukan titik lah ya, suatu masa di mana ada kasus Igor pernah bilang, oh aku harus maafin orang ini nih. Banyak kan yang rasa sakit hati itu, apakah tiba-tiba aja langsung, oh ya udah berpikir positif, apa memang ada kasus-kasus di mana aku mesti maafin orang ini walaupun dia salah sama aku, mesti itu. Memaafkan itu saya pernah juga ya dengan kasus yang sama di antara rapper sendiri ngomongin saya, ngejelekin saya di belakang. Memaafkan itu penting karena buat saya yakin itu yang Yesus lakukan buat orang-orang yang menyalibkan dia. Tapi kadang-kadang gini, kita ngelihat bahwa ya lo gue maafin, tapi dalam hati kita sebenarnya kesel. Nah saya sadar bahwa saya harus melakukan lebih daripada itu. Enggak cuma memaafkan orang yang ngejelekin saya atau ngomongin saya bikin lagu. Waktu dia manggung, waktu dia bikin show, dia bikin rilis albumnya, saya datang dan saya beli albumnya 10.
Habis itu dibuang? Enggak, saya bagi-bagi lagi ke orang gitu. Dan akhirnya dia sendiri yang datang ngomong secara personal dan minta maaf. Dan sendiri yang aku pada saat itu memang dia ya gitulah, maksudnya dunia rap itu kan kayak begitu gitu. Siapa yang lebih keren, siapa yang lebih garang itu yang akan dipuji gitu. Jadi dia emang nargetin orang yang ada di atas supaya begitu dia nyela orang ini dia juga kelihatan gitu. Pada dasarnya seperti itu. Nah, saya sadar kalau memaafkan itu nggak cuma dengan kita bilang dalam hati kita maafin, tapi kita masih kesel. Maafin itu kalau misalnya ada garis antara orang yang salah kita sama kita nggak cuma bilang bahwa gue maafin lo, habis itu kita nggak pernah lewatin garis itu. Kita harus have to go across garis itu dan berdiri di posisi orang itu dan lihat kenapa orang itu seperti kita, supaya kita benar-benar bisa maafkan dengan tulus. Kalau kita cuma bilang ya lo gue maafin, tapi gue nggak mau ngeliat lo kalau ada, kita nggak mau maafin. Kita harus bisa maafin sepenuhnya sampai kita sadar kenapa orang itu lakukan itu. Baru kita bisa benar-benar ngerti, karena itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dia mati di kayu salib buat kita, bukan cuma karena dia tahu kita salah dan perlu diselamatin, tapi dia berdosa supaya dia bisa ngerti kita tuh seperti apa dan dia ambil posisi kita. Luar biasa. Berarti memaafkan bukan cuma dengan kata-kata tetapi juga dengan action selanjutnya melakukan apa. Ini yang tadi di sesi sebelumnya dari rasional menjadi irasional. Yang Igor lakukan udah menjadi sesuatu yang irasional. Bayangin harus datang ke bisa dibilang musuh untuk nonton konsernya, beli pula CD-nya. Gitu kan? Iya. Ya, tapi itu semua karena itu semua iya. karena Kok kayaknya terpaksa gitu. Iya. Oh iya. Mungkin karena ngomongnya cuma ngeresponin aja gitu sambil pegang mic. Iya, pasti karena memang menurut saya ya itu yang harusnya kita lakukan gitu. Kita ada di sini untuk jadi perbedaan. Kalau apa yang kita lakukan sama dengan rata-rata orang menghadapi masalah, apa bedanya kita dengan yang lain? Oh iya, betul sekali. Puji Tuhan. Kita di sini kedatangan Igor sebagai rapper. Kalau saya minta nyinden nggak cocok. Ya. Jadi kita akan minta Igor untuk nge-rap buat kita. Boleh nggak Gor? Boleh dong. Boleh ya. Perlu beat? Perlu dikasih beat? Nggak usah. Oh nggak usah. Beda banget yang profesional ya. Ini buat yang ingin sukses. Hidupmu rencanakan, mau dikemanakan, agar tak jadi kusut dan berantakan. Dan kau tak akan pernah pusing karena tekanan. Dengarkan lirik ini, hidupkan kau menangkan. Coba petakan arah apa harapan yang kau inginkan. Kenali talenta, kapasitas dan tindakan. Sadar diri apa yang ingin kita lakukan. Cuma ada satu nama, ikuti apa yang diinginkan Tuhan.